Teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga sehat terus ya. Semoga kita yang hadir di sini dalam kondisi sehat walafiat. Dan jangan lupa, kita doakan juga teman kita, saudara-saudara kita, ataupun mungkin tetangga kita yang saat ini sedang diberikan nikmat sakit. Kita doakan mereka semoga lekas diberikan kesembuhan sehingga dapat berkumpul kembali dengan keluarganya. Amin. Amin. Nah, Agnes, karena sekarang masih pagi, mungkin masih pada ngantuk-ngantuk ya. Jadi coba nih kita bakar dulu semangat teman-teman yang udah hadir di sini. Jadi teman-teman kalau misalkan saya tanya bagaimana kabarnya hari ini, teman-teman boleh kirimkan jawaban di kolom chat ya. Jawaban terbaik disertai reaction atau emoticon terbaik yang menggambarkan semangat teman-teman pada pagi hari ini. Siap ya? Boleh dicoba ya sekarang ya? Oke, mantap. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Yuk, baik sekali. Baik banget, Kakak. Alhamdulillah baik. Api. Ayam. Oh, ada ayam. Wah, mantap. Ayamnya. Ayamnya banyak. Baik, Kak. Alhamdulillah. Ini apa nih, bom ya? Ada bom 4. Mantap. Wah, alhamdulillah kalau kita lihat jawabannya, alhamdulillah semangat semua ya. Ini ada ombak juga ya dari Arti. Semangat sekali ya teman-teman ya. Jadi udah pasti kalau misalkan semangat kayak gini, teman-teman udah siap gitu ya untuk mengikuti rangkaian acara pada pagi hari ini. Nah, dari emoticon teman-teman banyak nih macamnya. Ada yang ayam, ada yang bone. Tapi ada yang kurang seru. Kenapa kurang seru? Karena kita belum kenal. Nah, maka terlebih dahulu kakak mohon izin untuk perkenalan. Perkenalkan, nama saya Angestu Hiryoso. Saya dari Pendidikan Fisika, angkatannya 2018. Dan di sini juga saya nggak sendirian. Ada teman saya dan rekan seperjuangan saya. Silakan Kak, mau perkenalkan diri. Oke, teman-teman. Selamat pagi semuanya. Mohon izin memperkenalkan diri juga. Saya Jihan Fadilah. Saya juga satu prodi nih dengan Kak Anges, yaitu dari Prodi Pendidikan Fisika 2018. Cuman kita beda kelas ya, Anges ya. Anges di kelas A dan saya di kelas B. Jadi, teman-teman, saya dan Anges hari ini akan membantu acara atau menjadi MC pada kegiatan hari ini. Dan gak lupa juga nih, pada hari ini kita akan kedatangan 2 orang narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Kak Latu Marta Caraka dan Kak Remi Hastian. Tidak lupa juga teman-teman bahwa talk show hari ini akan dipandu atau dimoderatori oleh rekan kita, adik kita, kakak kita, Ahmad Syauqi Baihaqi yang sekarang sudah hadir juga di tengah-tengah kita gitu ya. Tapi sebelum kita mulai teman-teman, di reminder lagi nih untuk teman-teman semua yang belum on cam, boleh langsung on cam supaya kita bisa lebih melihat-lihat gitu ya, siapa aja sih yang udah hadir di sini gitu ya. Kita lihat wajah-wajah dan semangat-semangatnya. Ya, baik, langsung saja ya. Kita buka kegiatan hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk menambah keberkahan acara di pagi yang indah ini, mari kita dengarkan pembacaan tilawah dari Saudara Arif Satrio Pamungkas. Kepada Arif, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Saudara MC atas waktunya. Saya izin membacakan tilawah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ
ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Sadaqallahul Adzim. Saya kembalikan kembali kepada MC. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih banyak Kak Arif atas pembacaan tilawahnya. Semoga dapat memberikan keberkahan, baik itu bagi Arif yang membacakan, ataupun bagi kita semua yang mendengarkannya. Amin. Baik, acara selanjutnya adalah sambutan, teman-teman. Nah, sambutan kali ini akan disampaikan oleh Kepala Departemen PSDM BEM FIPA UNJ 2021. Kepada Ahmad Yadi, waktu dan tempat disilahkan. Baik, terima kasih kepada MC yang sudah memberikan waktu dan tempat kepada saya. Nah, kalau gitu suara saya kedengeran kan ya? Cek. Kedengeran nggak? Masuk ya, deh. Oke. Izinkan saya menyampaikan sambutan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke, coba nih, saya mau cek semangatnya dulu dong. Soalnya tadi pas KMC di kolom chat itu masih sepi ya Kak ya. Coba nih, boleh nih. Gimana nih kabarnya teman-teman? Boleh ya dijawab dengan semangat terbaik, dengan ketikan yang terbaik. Ayo, mana nih? Ya, masih sepi guys. Berarti memang dari 141 orang. Ya, Arif ada ayam lagi kayak dia, ada ayam lagi. Yoi, Ardi Kumaran emang adik abang pas banget tuh. Hidup mahasiswa, ya siap memuat. Ya, yang lainnya semoga masih tetap semangat ya untuk mengikuti agenda SOL pada hari ini. Oke. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang terhormat kepada pembicara soal pada hari ini yaitu Kalatu Marta Caraka dan Karemi Hastian. Yang saya hormati juga Ketua BEM FIPA UNJ 2021 sekaligus moderator pada hari ini Ahmad Syuki Baihaqi, dan yang saya banggakan rekan-rekan mahasiswa gitu yang turut hadir dalam agenda soal pada hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, karena pada hari ini kita dapat diberikan kesempatan gitu ya, dapat diberikan kenikmatan untuk bisa berkumpul kembali dengan 142 orang ya, yang insya Allah tentunya pada hari ini walaupun dalam keadaan virtual gitu ya, dalam keadaan virtual, tapi semoga teman-teman masih dalam keadaan sehat dan tentunya dalam keadaan semangat. Juga sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, pada sahabatnya dan para pengikutnya. Semoga kita umatnya yang bisa mencontoh akhlak beliau gitu ya, dan dapat syafaat ilmunya. Izinkan saya menyampaikan sepatah dua kata gitu ya terkait agenda soal pada hari ini. Pertama mungkin saya mau mengucapkan terima kasih dulu nih kepada rekan-rekan PSDM gitu ya, rekan-rekan dari Departemen PSDM yang sudah menyusun agenda soal pada hari ini dengan cukup baik, walaupun online gitu ya, namun teman-teman semua masih tetap semangat untuk merancang ini. Terus juga terima kasih kepada elemen yang sudah memberikan kontribusinya untuk soal ini, mulai dari pembicara, terus KBMP, KBMF, dan teman-teman BMF yang lainnya. Juga panitia PKMF ya, yang juga pada hari ini telah memberikan kontribusi gitu, terutama nantinya akan ada pengumuman PKMF juga gitu.
Nah, tentu segalanya masih memiliki kekurangan ya dan keterbatasan dalam agenda ini. Maka dari itu, harapannya walaupun seperti itu, saya selaku Kepala Departemen PSDM gitu ya, karena ini adalah salah satu agenda dari Departemen PSDM, memohon maaf bila terdapat kekurangan. Dan juga harapannya dari agenda SOL ini, teman-teman bisa mengupgrade diri gitu, bisa mengembangkan diri dengan baik, terutama dalam hal kepemimpinan gitu. Jika kemarin sudah ada agenda PKMF ya, terutama dari teman-teman 2020 nih, jika kemarin sudah mengikuti agenda PKMF, nah maka selanjutnya kita upgrade diri lagi nih dengan ada pembicara yang keren gitu ya. Salah satu dua orangnya itu ada Kalatu dan Kak Remi Hestia gitu. Gitu sih, mungkin nanti agenda ilmu-ilmu penting harapannya bisa teman-teman catat gitu ya, jangan sampai terlewatkan begitu aja. Dah, itu mungkin sambutan dari saya itu aja. Mohon maaf atas kekurangannya, yang salah datangnya dari saya pribadi gitu ya. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikut adalah tadi sambutan dari Kak Yadi selaku Kepala Departemen PSDM BMF MIPA 2021. Yang mungkin periodenya tinggal setengah tahun lagi ya, Kak ya. Ya, siap. Nah, setelah periode kita selesai, kalian nih, yang para peserta di sini siap-siap buat nerusin estafet perjuangannya. Habis ini acaranya apa, Kak Jihan? Nah, selanjutnya adalah acara yang ditunggu-tunggu ya. Acara inti pada hari ini, yaitu talk show bersama dua narasumber. Narasumber kita yang kece-kece banget. Tapi sebelum itu, ya teman-teman, sebelum kita mulai talk show-nya, kita perkenalkan dulu nih. Momot alias moderator kita pada hari ini. Boleh ditampilkan ya CV-nya, teman-teman operator. Nah, mantap. Udah kelihatan ini CV-nya ya. Jadi, moderator kita pada hari ini adalah Kak Ahmad Syauki Baihaqi. Biasa dipanggil Syauki, Syau, Uki, Ki gitu ya. Kurang satu ini ya, Soki. Syauki ini adalah anak Betawi asli gini ya Ki ya. Lahir di Jakarta 23 Desember 1999. Nah, riwayat pendidikannya adalah dari SMP Negeri 9 Jakarta, kemudian dari SMA Negeri 98 Jakarta, dan pada saat ini Syauki adalah salah satu mahasiswa prodi Statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Jakarta. Nah, kalau soal riwayat organisasi, boleh di-scroll nih kakak operator ya. Kalau soal riwayat organisasi, udah pasti banyak ya, kayak list belanjaan bulanan gitu ya. Dan pada saat ini, Syauki sedang mengemban amanah sebagai Ketua BEM FMIPA UNJ 2021. Langsung saja kita sambut dengan pekikan hangat. Hidup mahasiswa. Hidup Boleh? mahasiswa. Hidup mahasiswa. Udah muncul nih ya, momot kita. Halo Syauki. Halo Jihan. Halo. Gimana kabarnya Syauki? Alhamdulillah sehat-sehat. Jihan gimana nih sama Angis tuh? Alhamdulillah. Baik, Ki. Alhamdulillah, Ki. Alhamdulillah ya. Pagi-pagi ya udah beraktivitas nih. Produktif sekali ya kalian ya. Kita semua produktif ya Ki ya. Jadi Oh pagi-pagi. gitu ya. Kalau orang lain mungkin masih tidur ya Ki ya, jam-jam segini atau masih nungguin bubur lewat gitu ya. Betul. Tapi kita udah rapih di sini semua ya. Udah siap di depan layar untuk sharing-sharing, untuk mendapatkan ilmu yang mungkin kita nggak dapat dari ruang kelas gitu ya Ki ya. Betul banget. Jadinya cocok ya, karena di sini semua adalah seorang pemimpin ya. Beda sama pemimpi yang sekarang lagi tidur ya mungkin. Aduh iya. Beda N doang tapi jauh beda gitu ya Syauki ya. Mantap. Nah, Syauki udah sarapan ya Syauki ya? Dengar-dengar moderator hari ini dibeliin bubur sama panitia ya Ki ya?
Bubur ya. Tapi kayaknya buburnya bubur Zoom nih. Bubur Zoom, jadi besar kecil gitu ya. Iya, betul banget. Ngembang kerut gitu ya, bubur Zoom. Iya. Kan Kirain kebetulan kita bubur. juga lagi di Zoom kan kita ya. Oh iya, bener banget. Jadi tadi kirain sarapannya bubur itu, bubur Apa? kacang ijo gitu ya. Ambil sendiri kacang tapi di ijo. posyandu ya. Ya. Waduh, posyandu dong. Kan pos Saya kambing. vaksin gitu ya. Mungkin teman-teman udah vaksin juga beberapa ya, karena kalau kita lihat di Shopee Dia sekarang. udah vaksin belum? Oh belum. Oh belum. Kenapa tuh belum tuh, Ji? Karena ditanya di sini Shopee ya. Oh iya. Oh iya, nggak kenapa-napa. Karena Oke. belum waktunya, teman-teman. Insya Allah nanti bulan Agustus saya daftar vaksin. Gitu ya. Takutnya udah daftar tapi belum siap. Gimana ya, majunya agak deg-degan gitu ya. Oh gitu. Jadi kita harus Siap, siap-siap siap. dulu sebenarnya. Jadi sebenarnya sekarang udah banyak banget ya tempat-tempat vaksin dibuka gitu ya. Jadi kita tinggal daftar aja, teman-teman. Betul banget. Sebagai salah satu bentuk ikhtiar juga, selain kita keluar pakai masker, cuci tangan, cuci kaki, tadi mau bilangnya salah ya. Karena kaki ketutupan sepatu ya. Jadi nggak usah cuci kaki ya teman-teman, kecuali kalau dari luar kita cuci kaki. Merusak pagi saya aja jokesnya ya. Axel ayo kita Axel. Nah, Shoki udah vaksin belum nih, Ki? Sama ya, sama Bu Jihan belum. Kalau saya belum vaksin. Entar ya, coba kita agendakan ya, karena harus mengikuti gitu ya saran dari pemerintah ya. Benar banget, Ki. Nah, kalau Anges diam-diam aja nih Anges nih. Iya nih, diam-diam aja nih. Ya kalian asik ngobrol ya, saya. Oh iya, mohon maaf ya. Takut jadi orang ketiga ya, Anges gitu ya. Aduh. Iya. Gimana Anges? Kabarnya Anges? Kabarnya sih baik. Alhamdulillah. Udah vaksin Anges? Belum lah. Oh belum. Kirain udah vaksin. Anges lagi di mana, Anges? Sekarang ada di Jakarta Timur. Oh, di Jakarta. Ya, masih di mana? Pemalang ya? Iya bener, daerah saya Pemalang. Cuman ya ini karena tuntutan PKM aja ke sini. PKM apa? PKMF? Udah selesai dong kok. Oh, udah selesai. Enggak itu Ki, yang praktik keterampilan mengajar loh. Oh. Kan semester iya, depan kita bakal terjun langsung tuh ke sekolah-sekolah. Oh iya, terjun dari mana tuh, Guys? Dari mana? Dari UNJ kali ya. Oh gitu. Ini kita jadi ngereceh ya pagi-pagi. Iya benar banget nih. Habisan kita ngajak teman-teman peserta kayaknya belum pada on nih ya. Waduh, kalau gitu coba nih kita bakar lagi kali ya Ki ya. Teman-teman boleh. Kirimkan emoticon terbaik di kolom chat. Boleh nih. Yang menggambarkan keadaan teman-teman pada hari ini. Kita tunggu nih Ki ya. Ya, disulut dulu nih apinya. Wih, 100. Apa nih maksudnya? Dapat nilainya 100 kali ya? Habis UAS kali ya. Oh, habis UAS ya, benar banget habis UAS. Oh, api. Waduh. Nih, Tapi tulisan tadi. api ya. Mentang-mentang tadi dibakar gitu kan, jadinya api. Waduh, panas ya, pantesan di sini. Hari Sabtu. Muhammad Raihan lagi naik sepeda kayaknya ini sambil zooman ya. Oh ya, ada penguin juga nih, penguin. Oh, karena dingin kali ya di daerahnya, jadi kayaknya gitu ya. Penguin. Belakangan ini memang lagi dingin ya. Oh iya benar banget ya, lagi pancaroba ya. Maka kayaknya kudu ini ya, jaga kesehatan ya, jaga imun. Benar banget. Salah satunya mungkin ditraktir oleh Shaki gitu ya, supaya kita bahagia ya. Aduh, gimana ya? Ini talk show-nya sama saya ya, kayaknya ya. Kayaknya gitu ya. Bisa. Nih, sapa penonton di sini kalian boleh ya? Boleh. Boleh Ki, ayo tunjuk asal. Kalian tes mereka itu udah siap belum? Oke, saya tunggu. Saya ini cek dulu nih. Waduh, Masya Allah udah 157. Kalau digesek-gesek tuh ada 7 slide tuh ya. Kalau foto lama berarti ya Kia nanti. Tak siap-siap aja ya operator ya. Oke. Ada Agnes nih ya di sini. Halo Agnes. Halo Kak. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik Kak. Mau ditanya apa lagi nih Jini?
Shoki, kan saya jadi mikir ya, Ki ya. Oh iya. Kita Udah, boleh sapa teman-teman yang lain nih. Agnes, sehat-sehat ya. Agnes kayaknya habis UAS gitu ya, Agnes ya? Agnes ya? Enggak ya? Iya benar Kak, Jumat UAS. Wah, Waduh. mantap. Lancar ya, Agnes ya? Lancar alhamdulillah Kak. Geremet-geremet gitu kepalanya kalau UAS ya. Gemet-gemet tuh gimana ya? Mohon Geremet-geremet, maaf. geremet-geremet begitu, Ki. Oh, ini ya, kayak dipijet gitu ya, gemet-gemet ya. Geremet-geremet. Mungkin sedikit yang tahu geremet-geremet gitu ya. Boleh nih, Shoki. Kita sapa lagi teman-teman yang lain nih, Ki. Boleh. Yang cowoknya, dari yang cowoknya nih, Ki. Ini kayak saya ngeliat ada Fizi di sini ya. Kalian ngeliat ada Fizi gak? Ehsan ada. Ini namanya siapa? Muhammad siapa nih? Muhammad Zainul Karim. Ada? Ada Kak. Gimana Oh. kabarnya? Fizi. Ini ada motivasi Alhamdulillah apa baik, nih? Kak. Ada motivasi apa nih? Masang Fizi nih. Enggak ada Suka sih. Upin Ipin ya berarti ya? Iya, suka nonton. Oh, suka nonton. Kalau Jihan sukanya nonton apa, Ji? Biasanya nonton apa ya? Larva kali ya, yang cuman toet gitu-gitu doang. Tahu Larva gak, Ki? Hah? Tahu Oh, Larva? Larva. Tahu, Iya. tahu. Yang merah kuning kan, merah kuning. Iya, merah kuning kelabu gitu ya. Waduh, beda dong itu. Oh iya, beda ya. Nah, Shoki, sambil kita nunggu juga nih, kira-kira Shoki tahu gak sih soal itu apa sih? Aduh, kayaknya ini agenda kalau misalnya PKMF, PKKMB itu udah biasa kita dengar ya. Tapi Mm. soal itu apa sih sebenarnya ya? Mungkin teman-teman banyak yang belum tahu juga gitu ya soal itu. Oke, kalau dari Agnes sendiri gimana nih, Guys? Soal itu apa, Agnes? Orang lagi diem ditanya. Iya, daripada diam-diam baik kan, nemenin kita di sini biar nggak ini berduaan aja. Nah, yaudah kita tinjau dari segi bahasa dulu ya. Nah, Gimana tuh? School of Leadership. School artinya sekolah, leadership kepemimpinan. Sekolah dari kepemimpinan. Benar. Nggak artinya itu? Benar. Benar banget. Jadi School of Leadership itu kalau misalnya kita jadikan bahasa Indonesia artinya adalah sekolah kepemimpinan. Jadi sesuai dengan tujuannya memang School of Leadership ini adalah sekolah kepemimpinan se-FMIPA gitu. Jadi di sini kita satu FMIPA, kita sekolah bareng-bareng hari ini, kita dapat ilmu bareng-bareng hari ini yang diagendakan oleh Departemen PSDM BEM FMIPA UNJ. Tadi kepala departemennya udah sambutan ya. Sudah kita sambit gitu ya. Sudah kita sambut ya dari Kak Ahmad Yadi ya. Aduh, takut ketukar ya Ahmad Yadi dengan Ahmad Shoki. Mirip-mirip ya. Ahmad juga ya. Jadi tujuannya dari SOL ini adalah teman-teman untuk meningkatkan soft skill dan wawasan mengenai kepemimpinan. Sehingga diharapkan dari acara ini peserta atau teman-teman sekalian yang udah hadir, yang udah mengikuti agenda ini dapat memanajemen dirinya sendiri dalam kehidupan sehari-hari, serta mempunyai rasa tertarik, ada tarikan hati untuk berkontribusi gitu ya dalam kebaikan dan juga tentunya dalam kepengurusan BEM-FMIPA UNJ periode selanjutnya gitu. Jadi ada tarikan cinta gitu Ki. Waduh, Masya Allah. Kalau ngomongin cinta berat kayaknya ya. Kayaknya gitu ya. Ya, udah lengkap banget tadi Ji, kayaknya nggak usah dijawab lagi Ji sama saya Ji ya. Kurang dia. Benar. Jadi Shoki ini kan KBM gitu ya. Mungkin baik itu untuk Shoki, baik itu untuk kita yang mungkin adalah staff di organisasi atau mungkin untuk memanajemen diri kita sendiri gitu ya. Karena sejatinya kita perlu memimpin diri kita sendiri gitu ya. Jadi sebetulnya pemimpin itu bukan cuma dikatakan KBM atau ketua organisasi lainnya gitu ya. Sepakat. Dan banyak orang ya yang mengatakan bahwa tiap-tiap diri kita adalah pemimpin gitu. Dan saya sepakat gitu karena di situ kita memanajemen diri kita sendiri ya. Karena seorang pemimpin tadi ya seperti yang Jihan bilang adalah dia yang bisa memanajemen gitu, termasuk memanajemen dirinya sendiri gitu Ji. Benar. Nah, kalau Kak Agnes, menurut Kak Agnes, pemimpin tuh kayak gimana sih Kak Agnes? Oh, ini udah mulai ya talk show-nya ya. Jadi berubah ya. Oh iya, jadi berubah. Ya. Kalau menurut saya tuh pemimpin itu yang bisa mendengarkan dan bisa menggerakkan.
Waduh. Ini singkat tapi berat gitu ya. Kenapa? Karena banyak pemimpin sekarang tuh gimana ya? Ketika mencari suara itu dia giat. Tetapi ketika mendengarkan saran-saran dari rakyatnya, dia seolah-olah menolak. Nah, Mantap. Kak Agnes nih pagi-pagi kesambet apa gitu ya, bahasanya udah mantap banget gitu ya. Waduh, berat WKWK. Wah, pemimpin yang mana Kak? Ditanya tuh Wadli tuh. nah jadi pesan buat pemimpin-pemimpin dari kalian, dari teman-teman nanti yang insya Allah mungkin jadi pemimpin BMF, pemimpin BEM-prodinya juga. Nah, sebagai pemimpin cobalah dengarkan dari teman-teman kalian, dari staf-staf kalian, karena kalian itu nggak sendirian. Bener. Jadi kita di sini bareng-bareng gitu ya guys ya, di organisasi apapun, bahkan di kehidupan kita sehari-hari walaupun kita bukan anak organisasi, kita butuh memimpin diri kita sendiri. Kita juga pastinya banyak berkomunikasi dengan orang lain gitu ya. Jadi memang sebagai manusia kita nggak bisa hidup sendiri gitu ya guys ya. Nah, oke. Kita lihat-lihat nih, kalau kita lihat-lihat pakai teropong gitu ya. Ini sudah ada pemateri kita nih. Selamat datang kepada Kak Latu. Selamat pagi Kak. Wah, mantap. Semangat banget Kak Latu ya hari ini ya. Ngucapin pagi ke saya, yang lain belum. Oh iya. Boleh teman-teman diucapkan selamat pagi kepada Kak Latu gitu ya. Selamat pagi Kak Latu, semoga sehat-sehat selalu ya. Nah, ada tuh. Ada yang Pagi semua. Istri saya belum ngucapin selamat pagi nih. Lupa belum punya istri. Oh iya. Waduh. Apa mau oprek gitu ya Kak Latu ya? Waduh, oke. Canda Kak Latu. Nah, karena pemateri kita yang kece badai hari ini udah hadir, mungkin langsung saja nih saya serahkan kepada moderator terkeren kita hari ini ya, karena cuma satu gitu ya, Canda Syauki. Langsung diserahkan kepada Ahmad Syauki Baihaqi. Kepada Syauki, waktu dan tempat diserahkan. Ya, baik. Terima kasih Saudara Jihan gitu ya, dan Angestu ya selaku MC kita pada pagi hari ini gitu ya di agenda SOL School of Leadership gitu ya, yang diselenggarakan oleh BMF MIPA UNJ gitu. Di hari ini, hari Sabtu ya, hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa gitu ya, karena berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya gitu ya, kita bisa masih diberikan kesempatan gitu ya kepada kita untuk akhirnya kita bisa bertemu nih pada pagi hari ini gitu, pagi yang cerah hari ini dalam agenda SOL ya, tadi yang sudah disinggung sebelumnya oleh KMC gitu kan, agenda School of Leadership gitu yang diselenggarakan oleh BMF MIPA UNJ. Salat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW serta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita gitu ya sebagai umatnya sama-sama berdoa gitu ya, semoga kita bisa mencontoh akhlak beliau sehingga sedikit demi sedikit mampu memperbaiki akhlak kita dan menjadi manusia yang lebih baik lagi daripada hari ini kayak gitu. Sebelum saya memulai sesi talk show kita pada pagi hari ini gitu ya, bahwa hari ini gitu ya kita kedatangan dua tamu gitu ya, dua narasumber yang nggak asing lagi nih bagi rakyat UNJ gitu ya. Beliau adalah Kak Remi Hastian gitu ya, dan Kak Latu Marta Caraka. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV dari kedua narasumber kita pada pagi hari ini. Boleh minta tolong kepada operator untuk menampilkan CV-nya. Ya, pembicara kita yang pertama, boleh di zoom lagi sedikit? Kan kita zoom ya. zoom. Oke, ya. Terima kasih. Pembicara kita yang pertama adalah Kak Latu Marta Caraka. Beliau adalah anak laki-laki ya. Pastinya kayaknya anak laki-laki nih, dari namanya juga udah kelihatan gitu. Lahir di Jakarta tanggal 2 April tahun 1997. Dan beliau adalah, alhamdulillah gitu ya, beliau adalah seorang muslim. Dan aktivitas sehari-harinya senantiasa gitu ya, mudah-mudahan bergerak dalam bidang kebaikan. Oke, beliau tinggal di Jakarta Barat, gitu, tepatnya di komplek pemadam kebakaran. Yoi, Kak tuh jadinya ini ya Kak, pemadam kebakaran ya Kak. Beliau saat ini gitu ya, riwayat pendidikan beliau ada di
SMP Negeri 219 Jakarta, SMA 101 Jakarta, dan menempuh pendidikan di S1 PGSD FIP UNJ. Nah, prestasinya teman-teman bisa lihat sendiri ya di sini bahwa beliau adalah founder ya atau pendiri dari komunitas pemuda gabut ya. Mungkin udah terkenal gitu ya di rakyat UNJ kayak gitu. Dan beliau, wah, Masya Allah, nih juara menyanyi ya. Nanti boleh ya kita tes kali ya Kalatu untuk menyanyi. Beliau juara 1 lomba menyanyi di ajang Hardiknas gitu, bulan pendidikan BMP PGSD UNJ 2017. Terus kemudian juara 3 Kultum MAF PGSD, juara 1 debat. Masya Allah, nih komplit banget ya kayaknya Kalatu ya. Juara 1 debat di ajang Hardiknas di BMP PGSD dan konseptor ya dalam PKKMB UNJ 2019. Skill atau kemampuan yang beliau miliki gitu yang mungkin kita semua sudah tahu di sini ya, bahwa beliau seorang public speaker kayak gitu. Maka skill-nya yang beliau miliki ya tentunya ya nggak jauh-jauh dari public speaking, dan beliau juga bisa nyetir mobil ya. Masya Allah, nih keren banget ya, karena jarang gitu ya yang bisa nyetir mobil gitu kan. Terus kemudian riwayat organisasi dari Kalatu ini, yang pertama ada CEO ya, CEO dari Pemuda Gabut. Terus kemudian beliau juga menjabat gitu ya sebagai wakil ketua IKMA PGSD se-Indonesia gitu ya pada tahun 2017. Kemudian staf kaderisasi MAF gitu kan. Terus juga yang paling terkenal gitu ya, yang paling terkenal beliau adalah ketua BEM FIP gitu ya pada tahun 2018 dan kepala Departemen Dagri BEM UNJ tahun 2019. Dan di sini pengalaman dari beliau sudah banyak banget gitu ya, bisa teman-teman lihat sendiri nih kayak gitu. Kita boleh beranjak ke CV dari pemateri kedua kita pada pagi hari ini. Ya, beliau adalah Kak Remi Hastian sebagai koordinator pusat BEM SI pada tahun 2020. Beliau lahir di Jakarta pada tanggal 20 November tahun 1998. Memiliki hobinya futsal nih, yoi. Teman-teman yang suka futsal gitu kan, ternyata satu hobi ya dengan Kak Remi. Selain itu beliau juga punya hobi membaca dan menulis. Jadi kalau teman-teman lihat Instagramnya juga dari Kak Remi ini banyak tulisan-tulisan ya yang tentunya menggugah semangat gitu dari kita yang membacanya kayak gitu. Dan bercita-cita menjadi seorang penulis dan pengusaha sukses. Masya Allah. Kita doakan ya semoga cita-cita ini bisa tercapai gitu dan terjadi gitu ya di masa depan Kak Remi. Di masa depan Kak Remi. Oke, lanjut. Riwayat pendidikan beliau ada di SMPN 44 Jakarta, SMKN 50 Jakarta, dan di Universitas Negeri Jakarta ya, tahun 2016. Dan kalau nggak salah beliau sekarang sudah lulus gitu ya, sudah mendapatkan gelar sarjana gitu. Dan pendidikan non formalnya ada di Bimbel Nurul Fikri ya, dan Pondok Pesantren Sulaimaniyah gitu, atau UICCE seperti itu. Organisasinya Masya Allah ini banyak banget ya. Saya mungkin membacakannya hanya beberapa aja ya. Bahwa beliau pernah menjadi ketua BEM Pendidikan Agama Islam tahun 2019, kemudian menjadi Wakadif Olahraga dan Kesehatan Ponpes Sulaimaniyah, kedua ketua BEM FIS tahun 2019, dan ketua BEM UNJ tahun 2020, sekaligus menjadi koordinator pusat BEM SI pada tahun 2020. Boleh ke bawah lagi? Nah, ini ada pencapaiannya atau prestasinya, Masya Allah, ini nggak hanya bergerak di bidang organisasi gitu ya, tapi beliau juga punya prestasi di bidang olahraga, sebagaimana bisa kita lihat gitu ya, medali emas dalam lomba silat kejuaraan Nuris Cup, dan medali perak lomba silat kejuaraan 71 Cup seperti itu, dan juga pernah juara 3 ya lomba futsal di Man 9 Cup. Dan beliau juga saat ini pernah gitu ya menjadi kontributor buku analogi Reds Progress, yaitu catatan jalan juang. Dan ini ya publikasi ya, sepertinya publikasi abstrak Iceberg International Conference on Education, Humanities, Business, Economic, Social Science, and Management. Ya, pengalaman dari Kak Remi seperti yang teman-teman lihat di sini ya, udah banyak banget gitu kan, sebagai baik itu di kepanitiaan ataupun di peserta gitu kan. Oke. Sebagaimana boleh udah cukup ya? Udah selesai ya? Oke, boleh di kelas mungkin ya. Kita akan sambut ya
ketua pemateri kita pada pagi hari ini. Cek ada Kak Latu dan Kak Remi di sini. Masuk. Oke, Kak Latu. Kak Remi ada? Kak Remi? Oh, belum ada ya, belum join ya. Oke, boleh mungkin Kak Latu kita intermezzo dulu ya Kak sebelum memulai sebelum memulai talk show kita pada pagi hari ini. Gimana kabarnya Kak Latu nih? Baik. Alhamdulillah luar biasa. Paten. Yoi. Lagi sibuk apa nih Kak Latu nih Kak? Lagi sibuk apa saya? Mencari pendamping kayak. Aduh. Wah, saya lihat di Instastory-nya Kak Latu nih, memang lagi mencari sepertinya ya Kak ya? Enggak dong, Oh, enggak ya? dong. Ini mau buka oprek apa gimana Kak? Janganlah. Oh, jangan, biar nanti dipilih sama yang punya hati. Oh, Masya Allah, dipilihin. Semoga ini ya Kak, bisa dipertemukan segera gitu kan ya. Amin. Ini ada yang nitip Kak katanya Kak, ada yang nitip. Canda nitip, canda mulu lu, candu ntar lama-lama. Waduh, canda bikin candu. Yoi. Sekarang lagi sibuk apa Kak tadi Kak? Belum dibalas, belum dijawab. Jawabnya masih ini ya. Iya, doain aja, saya lagi mau masuk proses sidang akhir, semoga bisa cepat selesai gitu kan. Saya bukan termasuk orang yang pinter di akademik ya, jadi teman-teman gak boleh meniru buruknya saya ya. Jadi hari ini lagi kerja juga, lagi kerja di bidang fundraising di lembaga zakat. Jadi teman-teman yang mau tahu tentang fundraising, teman-teman yang mau belajar cara dapetin duit tapi nggak perlu modal, jadi nggak perlu lah anak BEM itu aqua, le mineral, aduh norak banget sih, capek bener dah. Kayak pernah saya ngisi di tahun lalu itu di FMIPA juga di acara PKKMB gini. Itu saya kasih tau metode bagus buat cari uang itu tanpa modal. Itu karena saya udah nerapin, saya berdua itu sama Bang Noval itu dia kadep advokasi dulu. Itu saya bisa dapat dalam waktu 2 hari apa 3 hari ya, itu 12 juta apa 13 juta. Dan itu gak susah gitu loh, gampang. Terus begonya kita malah jualan di le mineral, Allah Akbar, untungnya gak seberapa. Capek, panas, kalau nggak habis kita harus beli. Ya Allah, sedih banget. Ini bisa ya kan dijadikan ide nih buat teman-teman semua gitu kan, kalau dalam kepanitiaan menjalankan agenda kebaikan gitu kan, maka banyak cara ya Kak untuk dilakukan gitu, nggak harus capek-capek kayak jualan Oasis gitu kan, keliling-keliling. Nggak perlu, udah nggak perlu itu. Udah tinggal, kecuali dulu saya nemuin metode ini itu pas lagi di fakultas, baru banget masuk fakultas BMF itu, baru banget masuk, belum pelantikan tapi masih ini. Itu pas di BMF-nya sendiri, saya bilang teman-teman kalau mau nyadan jual-jualan boleh, tapi ini bukan untuk agenda. Terus buat apa? Iya buat kita makan-makan aja. Jadi pernah sampai jual le mineral itu sampai 10-12 kardus. Untungnya kan lumayan ya. Untungnya lumayan tuh kan. 10-12 kardus. Duitnya bukan buat agenda, buat kita makan-makan aja udah. Yang buat agenda ya pakai duit yang lain. Tadi ya Kak, fundraising tadi ya Kak. Pakai cara-cara itu. Dulu tuh BMF itu bisa dapetin duit merem tanpa ini paling minimal 2 juta. Paling minimal. Seminggu loh. Oke, mantap juga nih Kak. Seminggu 2 juta dan itu minimal ya, Itu minimal, paling kecil. Oke. Siap. Oke Kak, mungkin kita mau mulai talk show-nya aja gitu Kak. Tadi udah sedikit karena bahasan kita bukan itu. Benar. Tahu aja kalau tuh. Oke. Nah, sebelum kita memulai gitu kan, saya mau coba ngeramein kolom chat lagi nih Kak, biar menambah semangat teman-teman semua pada pagi hari ini gitu kan. Nah, ada pertanyaan gitu ya buat teman-teman semua gitu kan. Jika teman-teman semua mendengar kata kepemimpinan gitu kan, maka apa yang terbayang di pikiran teman-teman gitu. Dan boleh ya diramein di kolom chat nih. Nanti mungkin ditanggapi sama Kak Latu gitu sebelum akhirnya kita masuk gitu ke talk show kita.
boleh teman-teman ditulis gitu ya di kolom chat gitu ya. Boleh entah itu tokoh kah, entah itu apa gitu yang mungkin teman-teman bayangkan gitu ketika teman-teman mendengar kata kepemimpinan. Oke. Merangkul, Masya Allah. Mantap. Berwibawa. Yang ngerangkul, Mizan, Mursyidan. Jadi pengen ngerangkul. Waduh. Merangkul siapa nih, Kak? Merangkul saya ya, Kak, maksudnya, Kak. Pembimbing. Kita semua, Masya Allah. Berarti dosen itu pemimpin ya dosennya? Dosen pembimbing. Iya. Iya, waduh. Oke, ini siap dikritik. Wah, benar banget ya, Kak. Beda mungkin ya, Kak, sama pemimpin di Wakanda gitu ya, Kak. Yang saat ini di negeri Wakanda yang mungkin saat ini jadi, ya itulah ya, saya takut di sini ada ininya. Oke, lanjut, Kak. Gitu kan, dari tadi, dari jawaban teman-teman semua gitu, saya pengen tanya gitu ke Kak Latu langsung, apa sih, Kak, arti kepemimpinan gitu menurut Kak Latu sendiri, Kak? Kalau dari saya gini teman-teman, arti kepemimpinan itu. Pemimpin itu kan dia adalah orang yang sebetulnya paling lemah. Kenapa akhirnya dikasih amanah pemimpin? Biar dia kuat. Jadi kalau dia jadi seorang pemimpin tuh jangan bangga. Alhamdulillah ya, gue jadi pemimpin. Elah, lu tuh orang paling lemah, bos. Bukan karena lu orang paling keren. Enggak, lu orang paling lemah. Makanya lu dikasih amanah biar lu kuat. Kan gitu. Jadi pertama pemimpin tuh gak boleh sombong, makanya. Apa yang mau disombongin? Apa yang mau disombongin dari orang yang paling lemah di antara kita? Terus berikutnya, pemimpin itu adalah dia nggak boleh baper. Nggak boleh baper. Pemimpin keluar grup. Saya ngalamin gitu loh di prodi. Ada pemimpin keluar grup. Hey, itu grup tanpa kepala. Apa kabar, bos? Akhirnya apa? Kita nggak ada yang. Terus kakak kelas saya pada, coba chat tuh, abang-abangan lu tuh, sampai keluar grup coba ada masalah apa. Ya saya bilang, ya bodo amat, gak ada urusannya. Kita malah gibahin dia di grup. Apa sih keluar grup kayak anak kecil, kita ceng-cengin dan sebagainya. Makanya pemimpin tuh gak usah baper. Saya kayak orang paling gedek kalau ada orang itu nyelesain masalah dengan keluar grup. Itu payah lah keluar dari masalah itu. Terus berikutnya tadi ya, dia itu harus, bentar, keselak saya ternyata, keselak nasi uduk. Waduh, keselaknya nasi uduk tuh. Nah ya jadi, tadi dia gak boleh baper. Yang berikutnya adalah, dia harus tahu semua karakteristik. Makanya saya ini kalau ketemu sama orang nih kan, saya suka banget ketemu sama orang tuh ngobrol, cerita, itu saya seneng banget. Nah kalau yang ikutin Instagram saya tuh, saya lagi gue ceritain itu ya. Itu iseng. Jadi saya lagi pengen ngebangun namanya personal branding, apakah berhasil? Gitu aja. Cuman pengen ini aja. Karena gini, kemarin saya bikin personal branding bareng-bareng itu, pemuda gabut, dan itu berhasil sampai sewejit orang itu tahu pemuda gabut. Lepas dari manfaatnya apa, bodo amat. Fokusnya branding, dan ternyata dapet. Apakah sekarang branding pribadi itu bisa dapet? Nah ini kayak yang jarang dilakukan sama orang-orang. Kuncinya cuma satu sebetulnya. Konsisten, itu aja udah. Apakah bisa konsisten? Kalau nggak konsisten udah kalah. Intinya gitulah. Kalau udah nggak konsisten dia kalah. Nah, pemimpin berikutnya adalah dia mau berkorban buat orang lain. Saya pernah nggak pulang ke rumah itu 3 hari. Itu minjem baju sama teman. Karena apa? Cuman mikirin, ini temen gue belum bayar UKT. Coba deh, lu pernah gak sih mikirin, tapi dalam kondisi kita juga belum bayar. Coba, kita kondisi belum bayar, dulu saya semester 4. Saya belum bayar UKT, duitnya ada. Sialnya nabrak mobil orang. Akhirnya apa? Duitnya kepake. Tapi di saat itu, saya fokus, saya nggak mikirin gue bayaran gimana. Bener, emang saat itu emang bener-bener nggak mikirin gue bayaran gimana. Udahlah, penting orang lain bisa bayaran. Saya survei ke rumahnya. Oh ini dia layak dapat ini, beasiswa, dapat bantuan. Ngobrol sama orang tuanya, 3 hari. Nggak ganti baju kayaknya, minjem baju lah sama orang. Nggak pulang ke rumah tuh.
Habis itu udah masuk H-2 jam pembayaran akhir. Itu jam berapa ya? Jam 1 kalau nggak salah. Jam 1 tuh udah masuk. Akhirnya adalah baru saya bilang, gue belum bayar UKT. Ya, lu belum bayar UKT. Duitnya ada? Nggak ada. Duit gue kemarin gue habis nabrak mobil orang. Terus gimana? Wah, sepak kultas tuh pengen nyariin duit tuh. Ayo sini gue cariin pinjaman. Nah, akhirnya saya minjem sama orang sendiri. Enggak, udah ada duit ini. Udah minjem gue sama orang. Akhirnya saya bayaran. Kuncinya adalah gini teman-teman. Ketika kita jadi seorang pemimpin ataupun bukan, jangan merasa kita yang paling paling dibutuhkan. Kita merasa paling diperhatikan, ngertiin. Makanya jangan sampai kita jadi orang yang pengennya tuh ngertiin doang, nggak mau ngertiin orang lain. Maka banyak banget orang pacaran yang hari ini putus gara-gara pengennya dua-duanya ngertiin. Kok kamu nggak ngertiin aku? Enggak, kamunya nggak ngertiin aku, putus. Bagus. Enggak, karena saya ngalamin, jadi paham lah. Tapi ketika saya nahan itu kan, dulu pas saya nahan, gue harus ngertiin dia nih. Dia marah ini, jangan marah dong. Padahal lu yang salah, kenapa gue minta maaf? Tapi nggak apa-apa dah ya kan. Jangan lagi. Terus, padahal kayak apa ya bahasanya? Lu minta jemput, gue jemput. Terus, cuman gara-gara lu nungguin 1 menit, kan rumah gue jauh dari rumah lu gitu kan. Kok lu yang marah? Gitu loh, kok lu yang marah? Emang perempuan tuh ya. Racun ya. Ya udah lah, sampai akhirnya masuk di titik dia bilang, udahlah kayak kita nggak cocok. Ya udah selesai, saya bilang, saya kalau udah kayak gitu, ya udah selesai gitu. Selesai, gue nggak mau. Kalau emang lu bilang lu nya nggak mau, gue nggak mau. Selesai. Kalau masih pertahanin, gue pertahanin dulu ya kan. Dulu. Kalau sekarang udah beda ya Kak? Sekarang beda lah ya. Makanya nyari yang gitu tuh susah ternyata ya. Waduh. Nah itu makanya teman-teman gini, pemimpin itu adalah dia tuh jangan mau itu ngertiin mulu. Makanya kalau ada organisasi yang dia tidak berjalan atau hancur, itu gara-gara banyak orang di anggota itu, di organisasi itu pengennya semuanya ngertiin. Dan minim orang yang ngertiin. Kok dia nggak datang rapat sih? Oh, mungkin dia lagi bantuin orang tuanya. Ngertiin aja udah. Terus gimana tugasnya dia? Oh, yaudah sini gue yang ngerjain. Selesai, bos. Kenapa sih harus pakai emosi, harus pakai suuzon dan lain-lainnya? Nah, pemimpin tuh kayak gitu. Kita harus bisa ngelihat sudut pandang yang nggak bisa dilihat dari orang lain. Kalau sekarang nih, dulu di zaman saya tuh ada anak BEM itu, nggak boleh keluar rumah, nggak boleh ikut BEM sama sekali. Tapi anaknya pengen ikut BEM. Akhirnya kita main ke rumahnya. Kan itu solusinya, Bah. Solusinya kita silaturahim ke rumahnya. Silaturahim ke rumahnya, ketemu sama ibunya, berbuat baik, bercanda, ketawa-tawa gitu kan. Akhirnya sekarang anaknya kalau main sama kita, mau kemana? Mau pergi sama siapa? Sama anak-anak BEM dulu. Oh, boleh. Tuh, awalnya nggak boleh. Jadi, jangan sampai, gue nggak boleh ke rumah sama ibu gue nih, gue nggak boleh ikut BEM, bla 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 bla. Langsung kita garis merah. Dia nggak bisa ini karena nggak diizinin orang tua, bla bla bla. Karena orang tuanya nggak percaya dia tuh di luar mainnya sama siapa. Makanya pemimpin itu harus bisa ngelihat sudut pandang lain dari teman-temannya yang lainnya. Bahkan cara penyelesaian masalah pun juga harus beda. Contoh, saya punya staff itu yang dia punya masalah, solusinya adalah jalan-jalan. Ada staff yang dia itu kalau lagi marah, solusinya cuma didiemin. Jangan ditanya. Didiemin aja udah. Ada staff yang dia lagi marah, solusinya adalah ditanyain. Itu ada, semuanya beda. Tapi kan gua sebagai seorang pemimpin, gua itu adalah tipe orang yang kalau gua punya masalah, udah lu diemin gua aja dan gua nggak mau ngomong sama orang sama sekali. Nggak bisa. Tandanya lu sama kayak mereka, lu pemimpin tapi sama kayak anggota, lu pengennya tuh ngertiin doang. Maka kalau semuanya mau ngertiin, siapa yang ngertiin? Yoi. Mantap. Gitulah kurang lebih lah.
Ini saya belajar banyak banget soal kepemimpinan sebetulnya dari teman-teman gitu. Oh jadi kayak gitu. Ketika kita ini quote saya di prodi gitu kan. Di prodi kan masih ya pengennya kita inilah seru-seruan gitu. Gimana tuh, Kak? Quote saya gini dulu tuh di prodi. Berkorbanlah untuk orang lain sampai orang lain itu akan berkorban untuk Anda. Jadi nggak mungkin kita itu berkorban buat orang lain nih. Tadi kan UKT apa kita berkorban dan sebagainya. Bener. Pas kita sakit, itu semuanya sini gue beliin jus, gue beliin ini. Loh kok banyak kan? Gue cuma sakit apa? Ada jus jambu, ada jus jeruk. Ini siapa yang ngasih? Si dia. Ini siapa yang ngasih? Si dia. Ini siapa yang ngasih dia? Oh Ahwat semua. Iya duh. Terus yang mana tuh yang lu mau minum duluan? Oh nih yang ini aja nih. Kenapa jambu duluan? Emang lu suka jambu? Enggak, yang ngasih cakepan gitu. Waduh. Enggak gitu. Maksudnya gitu, ternyata ada ketika kita tulus ikhlas bantu orang, ada suatu saat orang lah itu akan bantuin kita. Entah kapan gitu ya. Entah kapan orang itu bakal bantuin kita. Pasti, nggak bohong. Saya nggak bohong, pasti itu. Beneran dah. Saya ngelihat anak-anak BEM itu selalu kontra sama anak-anak sama anak-anak yang nggak nge-BEM ya kan. Liatin pas dia lulus dia bisa main bareng. Nggak bohong dia bisa kerja sama bareng. Cuman di kampus aja sok idealis gitu loh. Apa sih? Saya kadang ngeliat lu tuh pada hari ini lu pada marahan, lu ntar tuh bakal temenan. Betul. Maka di fakultas tuh saya bilang gini, teman-teman, penilaian itu cuman penilaian. Jangan sampai kita hancur gara-gara pengen proker kita sukses. Mendingan proker kita hancur, tapi persahabatan kita sukses. Masya Allah. Mantap. Saya bilang sama anak BPM kan, teman-teman BPM mohon maaf nih ya kalau nilai BEM bagus. Karena fokus kita bukan proker, walaupun kita tetap profesional. Fokus kita adalah cinta. Iya nggak persahabatan. Aduh. Kayaknya senang banget ya, Kak. Susah lah ya. Yang begini susah. Oh iya, benar. Ya. Senang banget nih ngomongin cinta kayaknya nih Kalato nih. Iya, begini. Soalnya masih begini. Oh gitu. Yang kurang ini belum ada. Iya, benar. Aduh. Oke. Ini kita kedatangan Kak Remi juga nih, Kak. Waduh. Nih kalau ada Remi berarti apa yang saya omongin semuanya cuma tayamum. Ibaratnya Remi itu kayak air. Kalau dia udah ngomong tayamumnya batal. Oh gitu. Kita sapa dulu kali ya, Kak Remi. Halo, Kak Remi. Assalamualaikum. Halo. Gimana Kak kabarnya, Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nih, tadi kita sudah mulai nih Kak sama Kalato gitu kan. Tadi membahas definisi kepemimpinan kayak gitu, definisi kepemimpinan. Boleh kita langsung mulai aja kali ya Kak ya, talk show-nya. Boleh. Boleh ya. Izin dulu Bang Latu nih. Izin Bang ya. Oke. Siap, yang saya hormati dan saya cintai. Iya, aduh. Oke, kita next Kak ke pertanyaan berikutnya nih. Kalau menurut Kak Remi gitu ya Kak, peran kepemimpinan itu seperti apa sih Kak? Boleh disampaikan gitu Kak di talk show kita nih. Peran kepemimpinan ya? Iya, betul Cek. Kak. Suara aku masuk ya? Masuk Kak, aman. Oke. Wah, keren banget nih yang moderatorin langsung ketua BEM, Bang. Ini Remi apa Rafli sih? Iya. Mukanya mirip. Karena Bang Ade. Oke. Tapi pada nggak tahu nih Rafli siapa, ngomong Rafli lagi. Oke, terima kasih waktunya panitia. Sebelumnya mohon maaf kalau memang ada keterlambatan, ada suatu hal yang mendadak tadi. Jadi apa ya, sama Mas Ahmad ya? Siapa? SDM-nya yang hubungin aku tuh? Ahmad Yadi. Bapak nggak tahu aja kita. Oke. Gue mau nge-save. Gue mau nge-save Bang. Cuma ya paham lah kenapa Bapak nggak tahu. Oke. Teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga selawat serta salam dulu kita sampaikan dan ucapkan pada baginda besar Muhammad SAW, pada para keluarganya, sahabatnya, semua diberikan syafaat kelak yaumul nanti. Amin. Pagi yang cerah, pagi yang luar biasa bagi teman-teman semua yang mungkin pada hari ini kalau tadi Bang Latu pakai saya ya. Kadang
ini menentukan Bang biasanya Bang kalau kita ngisi materi ini dengan segmentasi orang-orang yang ada di dalam grup atau di dalam Zoom meeting nih. Karena kalau kita ketemu langsung enak bercandanya gitu kan, masuk. Tapi kalau ketemu bocah-bocah yang kita nggak tahu nih, apalagi sekarang semuanya serba online. Kalau kita jarang banget pakai bahasa saya Anda ya. Mungkin Bang Latu udah biasa ngisi materi kan sebagai pemateri, sebagai apa namanya penasehat hukum. Jadi mungkin bisa dan ham. Kapolhukam dong. Ya. Kalau misalkan saya Anda tuh gak biasa. Jadi kadang palingan pakai aku aja. Dia agak-agak ini ya. Kalau anak BIPA mungkin bisa lebih ini Bang, lebih masuk. Anak FIS gak bisa. Kalau anak FIS pakai gua lu. Karena orang-orang biasa nongkrong kan. Tapi nggak tahu si MIPA juga ada lah sebagian. Oke, kalau misalkan ditanya tentang apa namanya makna kepemimpinan, sebenarnya aku sendiri lebih ke ini ya, apa namanya, nggak usah bahasa tinggi-tinggi lah ya, bahasa tinggi-tinggi terkait pemimpin itu segala macam kayak gimana. Cuma menurutku gini, simpelnya kalau misalkan kepemimpinan itu kan merupakan sifat ya, makna sifat yang memang mungkin Bang Syauki selaku ketua BEM juga merasakan gitu. Gimana caranya sih ketika pas awal kita mau nge-BEM ya, mau jadi orang yang pemimpin pasti udah punya konsekuensi logis gitu. Kita udah pasti mikir nanti gue akan ngurusin banyak orang, gue akan ngurusin barangkali keluarga-keluarga mereka ya. Ya mungkin aku sendiri juga banyak belajar dari Bang Latu ya, gimana caranya peduli sama orang lain gitu. Bahkan kita pernah cerita ya Bang ya, dari apa namanya, dari Bogor itu pernah ceritain soal masalah mungkin ada 1-2 orang anggota BEM yang barangkali sedihnya kita tuh selaku orang yang mungkin punya pengaruh besar di situ tapi nggak bisa ngelakuin hal yang memang simpelnya gini, ada 1-2 orang yang nggak bisa makan gitu, 1-2 orang yang mungkin bingung dia itu nanti bayar UKT gimana, padahal posisinya mereka tuh berjuang sama kita juga ketika ada pembayaran UKT, ketika misalkan ada hal-hal yang mungkin itu mereka berjuang ya sebagai anak BEM, sebagai orang-orang yang mungkin juga berkecimpung di dalam ranah kebaikan, tapi nggak taunya pas kita sadar lebih awal, lebih dalam lagi, ternyata dia juga butuh gitu, ternyata dia butuh support entah itu di ekonominya gitu, entah itu di apa ya, di hal-hal yang mungkin mereka juga butuh untuk dibantu. Nah, maksudku peran kepemimpinan itu adalah makna sifat yang memang